Pada bagian pertama, kita berbicara tentang akar, tentang bagaimana Iran mewarisi rantai filsafat yang panjang dari Ibnu Sina, Suhrawardi, Mulla Sadra, hingga Sayyid Hussein Nasr. Pada bagian kedua, kita melihat bagaimana geopolitik ikut menentukan arah pengetahuan. Pakistan menjadi simpul perang proksi, Iran dipaksa membangun kemandirian. Tapi sekarang pertanyaannya berubah, karena tujuan akhir peradaban bukan sekadar menghasilkan teori, bukan sekadar menghasilkan universitas, bukan sekadar menghasilkan buku. Pertanyaan akhirnya jauh lebih sederhana. Manusia seperti apa yang diproduksi oleh sebuah sistem pengetahuan? Ada sebuah gagasan menarik dari pemikir Pakistan kontemporer, Najib Jan. Ia mencoba membaca masyarakat Muslim modern bukan hanya melalui agama atau politik, tetapi melalui cara kekuasaan membentuk manusia. Argumennya tidak sesederhana mengatakan masyarakat menjadi bodoh. Bukan itu. Yang ia pertanyakan adalah, apa yang terjadi ketika manusia hidup di dalam sistem yang terus bergerak, tetapi kehilangan kemampuan mempertanyakan arah geraknya sendiri? Ketika politik menjadi rutinitas, ketika agama menjadi identitas, ketika negara menjadi kebiasaan, dan ketika pertanyaan paling dasar tentang hidup tidak lagi diajukan. Dalam keadaan seperti itu, masyarakat bisa menjadi sangat aktif, tetapi tidak selalu otonom, sangat religius, tetapi tidak selalu reflektif, sangat bergerak, tetapi tidak selalu menuju ke arah sesuatu. Di titik ini, Pakistan menjadi studi yang menarik. Selama puluhan tahun, negara ini hidup dalam persimpangan yang sulit. Warisan kolonial, militer yang dominan, perang Afghanistan, aliansi keamanan, radikalisasi, krisis ekonomi, fragmentasi politik. Tekanan itu menuntut sesuatu dari masyarakat. Bukan filsuf, bukan ilmuwan, tetapi stabilitas, mobilisasi, disiplin. Dalam kondisi seperti itu, pendidikan sering berubah fungsi. Bukan lagi tempat membentuk pertanyaan, tetapi tempat membentuk kepastian. Bukan tempat melatih akal, tetapi tempat memproduksi legitimasi. Dan ketika itu berlangsung lama, yang lahir bukan masyarakat yang tidak cerdas, tetapi masyarakat yang terlalu lelah untuk berpikir secara bebas. Bandingkan dengan Iran, Iran tentu bukan tanpa masalah. Embargo, inflasi, pembatasan politik, migrasi ilmuwan, tekanan internasional. Tetapi tekanan itu menghasilkan respon yang berbeda, karena negara terus mengirim satu pesan. Jika kita tidak bisa membeli masa depan, maka kita harus menciptakannya. Jika teknologi dibatasi, maka kita harus mengembangkan sendiri. Jika akses ditutup, maka pengetahuan harus menjadi alat bertahan hidup. Dan secara perlahan muncul tipe manusia yang berbeda. Insinyur, peneliti, dokter, akademisi. Negara tidak selalu memberi kebebasan penuh, tetapi negara memberi sinyal bahwa kompetensi memiliki nilai, bahwa pengetahuan memiliki fungsi, bahwa ilmuwan berguna bagi kelangsungan kolektif. Di sini kita sampai pada pertanyaan yang lebih besar. Mengapa sebagian masyarakat memiliki universitas yang hidup, sementara yang lain memiliki universitas tetapi tidak menghasilkan tradisi? Mengapa sebagian masyarakat menghasilkan saintis, sementara yang lain menghasilkan konsumsi pengetahuan? Jawaban mungkin bukan pada IQ, karena IQ bukan mesin sejarah, bukan juga pada agama, karena agama yang sama dapat menghasilkan peradaban yang sangat berbeda. Jawabannya mungkin ada pada sesuatu yang lebih sunyi. Apa yang dihargai oleh masyarakat? Apakah pertanyaan diberi ruang? Apakah keraguan diberi tempat? Apakah membaca menghasilkan status? Apakah berpikir menghasilkan masa depan? Atau justru hanya menghasilkan kecurigaan?
Dan mungkin disinilah indikator seperti pembangunan manusia menjadi menarik. Karena ia tidak bertanya, siapa paling pintar? Ia bertanya, berapa lama manusia belajar? Berapa lama mereka hidup? Seberapa besar peluang mereka berkembang? Dengan ukuran seperti itu, kita tidak sedang mengukur otak, kita sedang mengukur habitat tempat otak itu tumbuh. Maka pada akhirnya perbedaan Iran dan Pakistan mungkin bukan soal siapa yang punya agama lebih kuat, bukan siapa yang punya militer lebih besar, bukan siapa yang lebih dekat dengan Barat, tetapi siapa yang berhasil menjaga satu hal paling rapuh dalam sejarah manusia, hak untuk berpikir. Karena sebuah peradaban tidak runtuh ketika kehilangan uang. Ia mulai runtuh ketika generasi mudanya berhenti percaya bahwa berpikir dapat mengubah nasib. Dan ketika itu terjadi, bahkan universitas terbaik pun bisa berubah menjadi pabrik gelar. Sementara sebuah bangsa yang miskin tetap bisa melahirkan masa depan.